Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Bung Yanurusko. Pada kesempatan hari ini, hari yang cerah, saya akan menceritakan tentang legenda dari kampung saya di Keva NTT. Legenda tersebut bernama Batu Mangan. Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk, dengarkanlah cerita saya teman-teman. Pada suatu hari, saya begitu melihat banyak orang yang pergi ke gunung untuk mencari batu mangan. Tapi mereka yang mencari batu mangan itu sebentar ditimbang dan dijual. Keesokan harinya, mereka pergi sama bapak tua itu. Tetapi bapak tua itu begitu merasa ada yang aneh. Karena ada sesuatu yang mengikuti dia dari belakang. Sambil menangis terseduh-seduh. Lalu waktu itu merasa kesian, lalu menoleh ke belakangnya sambil terkejut dan heran. Begitu ia melihat perempuan yang cantik jelita, baru setengah manusia, setengah hewan. Dan ia langsung terkejut. Begitu bapak tua merasa takut sama perempuan itu, bapak tua itu mau kabur, mau meninggalkan dia. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, "Kamu jangan takut pada saya cuma minta bantuan kamu saja." Tapi jawab bapak tua itu kepadanya, "Kenapa kamu bisa minta bantuan kepada saya?" Karena perempuan itu dia ingin meminta bantuan kepada bapak tua itu untuk membeli dia cincin emas. Tetapi bapak tua itu menjawab dia, "Tapi saya belum punya uang." Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, "Kalau kau membelikan saya cincin emas, kamu akan saya jadikan suami saya." Tetapi bapak tua itu merasa terkejut dan heran. Dan ia melihat perempuan begitu cantik, dan setengah manusia setengah hewan itu dia ingin mau menjadi istrinya bapak tua itu, tetapi bapak tua itu dia tidak mau karena dia datangnya cuma mencari batu mangan. Begitu teman-teman yang lain sudah meninggalkan bapak tua itu, perempuan dia terus membujuk bapak tua itu. Tapi bapak tua itu dia merasa takut sama sekali karena barusan pertama kali ia melihat perempuan begitu cantik dan setengah manusia setengah hewan. Tetapi begitu bapak tua itu pergi balik ke kampung, sampai sana bapak tua itu menceritakan kepada orang-orang yang lain. Lalu begitu teman-teman bapak tua itu mendengar hal itu, lalu mereka terkejut. Barusan pertama kali mereka naik mencari batu mangan di atas gunung. Sampai sana mereka menemukan seorang perempuan yang cantik jelita. Begitu ia setengah manusia setengah hewan. Tetapi besok pagi mereka bersama teman-temannya pergi untuk melihat buktinya. Tetapi sampai sana mereka tidak mendapatinya lagi karena ia sudah hilang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antonius Lalu. Saya bersekolah di SMPK Santo Mikael. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang legenda seorang anak bernama Bubio dimakan babi hutan. Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu dan seorang anak yang bernama Bubio tadi. Dan mereka bekerja di ladang yang sangat luas. Dan pada hari pertama, mereka bekerja di ladang itu, dan hari itu mereka mencapakan 2 petak. Dan hari kedua mereka bekerja di ladang itu lagi, dan mereka mencapakan 3 petak. Setelah mereka bekerja, Bubio beristirahat di pondoknya itu. Setelah Bubio beristirahat sekitar setengah jam,
Ibu Bio memanggil ibunya untuk beristirahat juga. Setelah mereka beristirahat, mereka bersiap-siap untuk kembali ke kampung. Ketika mereka kembali ke kampung, ketika mereka sudah di pertengahan jalan, Ibu Bio berhenti dan ia berpikir. Dia berpikir bahwa dia melupakan sesuatu yang ia lupa di pondoknya itu. Dan ia kembali ke pondok. Setelah ia kembali ke pondok, ia melihat tempat sirip pinangnya masih di bawah pondok itu. Lalu ia mengambil dan ia kembali ke kampung. Sekitar 10 meter, ia melupa lagi sesuatu di pondok itu. Dan ia kembali di pondok itu. Ia melihat ada anak ayamnya masih terikat di bawah pondok, di tiang pondok tersebut itu. Lalu Ibu Bio mengambil anak ayam itu, dinaikkan ke pondok untuk memasukkan ke dalam kandang itu. Setelah ia menyimpan anak ayam di dalam kandang itu, ia keluar. Pas di pintu, ia melihat ada sekelompok babi hutan yang datang di dekat pondok itu. Lalu Ibu Bio mulai ketakutan. Dan ketika Ibu Bio ketakutan, ia mengambil labu kuning. Ia ambil labu kuning sekitar 3. Ia membuang ke bawah dan babi hutan memakannya sampai habis. Dan ia membuangi lagi sampai habis. Akhirnya babi hutan itu memakan semua labu kuning tersebut. Kemudian ia melihat ada jagung di atas pondok itu. Ia membuang lagi jagung-jagung yang ia punya. Kemudian jagung itu habis. Dan ia mulai ketakutan. Babi hutan mulai menggigit tiang pondok tersebut. Ia melihat ada anak ayam yang ia masukkan tadi. Lalu ia membuang anak ayam itu ke bawah. Lalu babi hutan itu memakannya kasih habis lagi. Kemudian Ibu Bio mulai ketakutan. Lalu babi hutan itu menggigit habis tiang-tiang pondok itu. Akhirnya pondok itu tumbang bersama Ibu Bio. Setelah Ibu Bio jatuh ke bawah tanah, lalu Ibu Bio dimakan sama babi hutan itu. Setelah dimakan habis, ibunya di kampung menunggu anaknya yang bernama Ibu Bio tadi. Ibunya tunggu sampai pagi. Dan pada pagi hari itu, ibunya menyuruh seorang bapak untuk pergi mencari anaknya yang bernama Ibu Bio tadi. Setelah bapak itu turun ke kebun, pasti 1 meter mendekat pondoknya Ibu Bio tadi, ia melihat pondoknya sudah tumbang. Dan ketika ia melangkah sekitar 2 langkah, ia melihat rambut, tulang, dan gelangnya Ibu Bio. Kemudian ia kembali ke kampung untuk memberitahu ibunya kalau Ibu Bio sudah dimakan sama babi hutan. Pas Ibu Bio mendengar perkataan itu, Ibu Bio menyuruh bapak itu untuk membuat kelompok untuk mencari babi itu. Dan bapak itu langsung mengikuti apa kata ibunya tadi. Ia langsung membentukkan 5 kelompok. Dan kelompok itu yang bernama Lokapogo, Lokarawa, Lokalado, Lokabolo, dan Lokanage. Dan pada hari pertama Lokanage yang mencarinya. Ketika mereka sesampainya di hutan, mereka memburu mendapat 1 babi. Dan mereka membawa ke kampung. Bapaknya itu berkata, apakah ini babinya? Tapi bapak itu yang mencari Ibu Bio tadi, ia berkata, bukan. Terus pergantian kelompok lagi. Dicari sama kelompok yang bernama Lokabolo. Mereka mencari bahwa babi itu
katanya bukan. Terus Lokalado mencari lagi, dapat Bawat bilang bukan. Terus Lokarawa mereka mencari dan membawa lagi, katanya bukan. Kemudian Lokalado mencari, dapat terus membawa, bilang bukan. Akhirnya hari kedua mereka pergi mencari lagi. Dan hari pertama itu dicari oleh Lokabolo. Ketika mereka mencari, mereka mendapatkan 1 ekor babi, mereka membawa, katanya bukan. Terus kedua Lokanaga mereka mencari dan mendapatkannya, tapi bukan. Kemudian Lokabolo mencari, tapi bukan juga. Kemudian Lokarama mencari tapi bukan. Akhirnya Lokalado yang tim kelompok yang terakhir. Kemudian mereka mulai menyiapkan tombak, sumpit, parang, sama anjing. Ketika ia mulai pergi ke hutan, mereka berpencar. Ketika mereka mulai masuk ke dalam hutan, mereka melalui pondoknya Abu Bio tadi. Lalu mereka mengikuti jejak kaki babi hutan itu yang berjalan. Ketika ia berjalan dari pondoknya Abu Bio sekitar 10 atau 5 meter itu, ia melihat ada kera di atas pohon. Lalu mereka menyumpitnya. Ketika kena, terus kera itu mematahkan sumpitnya, buang ke bawah. Terus mereka menyumpitnya lagi, lalu ia menangkapnya, patah dan buang ke bawah. Lalu mereka menyumpitnya lagi, sekitar sampai sumpitnya habis. Lalu seorang bapak itu berkata, sumpitnya sudah habis. Salah satu harus mengambil kembali sumpit yang dibuang sama kera tadi. Ketika seorang bapak itu pergi di bawah pohon itu yang sumpitnya dibuang oleh sama kera tadi, ia melihat ada babi hutan yang besar yang sedang tidur di bawah pohon tadi. Dan itu bapak memanggil kelompoknya itu untuk melihat. Dan mereka menangkap babi hutan itu. Terus babinya itu berkata, jangan membunuh saya. Nanti kalian akan membunuh anak saya setelah saya beranak yang banyak. Setelah itu, para kelompok itu mengangkat babi hutan itu untuk pergi ke rumahnya ibunya Bubio tadi. Dan sekitar pertengahan jalan, mereka untuk beristirahat sebentar. Pas mereka beristirahat, mereka melihat babi hutannya telah menjadi batu. Terus ada salah satu bapak pergi memberitahu ibunya Bubio. Ketika bapaknya sama Bubionya turun, bapak yang pergi mencari Bubio tadi berkata, ini babi hutannya. Tapi kenapa jadi batu? Tapi mereka tidak tahu. Kemudian para kelompok dan Abu Bio sang bapak itu kembali ke kampung dan mereka mulai membuat acara. Dan sampai akhirnya setiap bulan Agustus kami melakukan acara memburu di hutan. Sekian dan terima kasih. Dadah. Halo, selamat siang semua teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Yuvin Sekolah. Saya menceritakan tentang asal-usul benih tanaman dari Keva NTT. Di sini saya akan menceritakan tentang benih tanaman. Pada suatu hari,
Di sebuah kampung hiduplah sepasang suami istri dan mereka mempunyai satu anak. Dan juga mereka mempunyai kebun yang sangat luas. Setiap hari mereka membersihkannya sampai bersih selama 2 minggu. Dan mereka setelah membersihkannya, sang suami bingung mau tanam apa. Lalu sang suami menyuruh sang istri untuk pulang ke rumah. Lalu sampai di rumah, sang suami menyuruh anaknya untuk duduk di sebelah pondoknya, dan sesudah jam 4 sore sang ayah membunuh anaknya itu dan dicincang-cincang kecil-kecil, terus ditaburkan di kebun mereka. Lalu besok paginya sang suami pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, sang istri menanyakan anaknya. Lalu tanya sang istri kepada sang suami, "Di mana anak kita?" Lalu sang suami bilang, "Anak kita tinggal di kebun." Lalu setelah 2 hari kemudian anaknya tidak pulang-pulang ke rumahnya. Sang istri membujuk sang suami untuk pergi melihat anaknya di kebun. Sesampai di sana, mamanya berteriak anaknya, tapi anaknya tidak menjawab. Lalu dia balik ke belakang menanyakan sang suami, "Di mana anak kita?" Suami bilang, lihat tanaman ini. Ini adalah daging anak kita yang setelah saya bunuh dan saya cincang taburkan di kebun kita. Lalu sang istri mendengar cerita itu, dia sedih dan menangis. Lalu sang istri langsung pulang ke rumahnya. Sang suami masih tinggal di kebun. Beberapa lama kemudian sang suami ikut ke rumahnya. Setelah itu 2 hari kemudian mereka pergi lagi untuk membersihkan di kebun mereka. Dan untuk mereka berdua, sang istri dan suami, untuk pergi ke kebun. Itu nanti dipotong. Nah. Tidak, langsung ingat lagi apa? Dipotong supaya jangan itu kali. Ketika sampai di kebun, mereka membersihkan rumput-rumput di sekitar kebun mereka. Mereka sesampainya di kebun, mereka lihat banyak tanaman. Ada jagung, ada padi, ada kacang-kacangan. Jadi di tempat kami percaya bahwa itu dari tubuh anak mereka. Pesannya harus menghargai makanan, karena tanaman-tanaman tadi itu dari tubuh anak mereka. Dan terima kasih.